Kisah penyesalanku. Aku meninggalkan suami yang sangat baik dan sayang kepadaku, demi laki-laki yang ternyata egois dan mengkhianatiku. Hari itu adalah hari yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi dalam hidupku. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku. Jari-jariku saling menggenggam erat, menahan kegelisahan yang terus merayapi tubuhku. Di hadapanku, ayah dan ibu berbicara dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan. "Cinta, kami sudah berbicara dengan keluarga Satria," kata ayah, menatapku dengan mata penuh harapan. "Mereka ingin menjodohkanmu dengan putra mereka, Raka." Aku menatap wajah kedua orang tuaku dengan perasaan campur aduk. Aku ingin menolak. Aku ingin mengatakan bahwa ini tidak adil, bahwa aku tidak ingin menikah dengan seseorang yang bahkan tidak pernah kutemui sebelumnya. Namun, kata-kata itu hanya tertahan di tenggorokanku. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu," lanjut ibu, suaranya lembut, seolah berusaha menenangkan kekhawatiranku. "Raka anak yang baik, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Kami yakin dia bisa membahagiakanmu." Aku menghela napas panjang, mencoba memahami situasi ini dengan kepala dingin. Pernikahan yang dijodohkan, aku selalu berpikir bahwa itu hanya terjadi di cerita-cerita lama atau di keluarga-keluarga yang sangat konservatif. Tapi kini, itu terjadi padaku. "Bagaimana kalau aku tidak mencintainya?" tanyaku akhirnya. Suaraku nyaris berbisik. Ayah tersenyum tipis, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu. "Cinta bisa tumbuh seiring waktu." Aku ingin membantah. Aku ingin mengatakan bahwa aku ingin menikah karena cinta, bukan karena perjodohan. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya melawan keputusan ini. Dan di sanalah, tanpa bisa kuhindari, kehidupanku berubah selamanya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, mengenakan gaun putih yang indah, tetapi entah mengapa terasa begitu berat di tubuhku. Di luar, aku bisa mendengar suara tamu yang mulai berdatangan, musik yang mengalun pelan, dan suara ibu yang sibuk mengatur persiapan terakhir. Hatiku terasa hampa. Pernikahan seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi seorang wanita. Tapi aku hanya merasa seperti seseorang yang sedang berjalan menuju kehidupan yang tidak aku inginkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap untuk menjalani hidup dengan pria yang bahkan tidak aku kenal? Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita masuk. "Tante Rina, adik ibuku. Cantik sekali," katanya sambil tersenyum, lalu duduk di kursi di sampingku. "Tapi wajahmu tidak terlihat bahagia. Cinta?" Aku menundukkan kepala, menggenggam jemariku sendiri dengan gelisah. "Aku tidak yakin dengan semua ini, Tante." Tante Rina menghela napas, lalu menatapku dalam-dalam. "Dengar, sayang, tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Tapi pernikahan bisa bertahan bukan hanya karena cinta, melainkan karena komitmen dan usaha dua orang yang menjalaninya." Aku tidak menjawab. Kata-kata itu terdengar benar, tapi sulit kuterima. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lari dari pernikahan ini. Di pelaminan, aku duduk di samping Raka, pria yang kini sah menjadi suamiku. Aku meliriknya sekilas. Ia memiliki wajah yang tenang, tatapan matanya lembut, dan senyumnya kecil namun tulus. Ia tampak begitu tenang menjalani semua ini, seolah ia benar-benar siap. Berbeda denganku. Saat ia menggenggam tanganku untuk pertama kalinya di hadapan para tamu, aku merasa canggung. Tangannya hangat, tapi aku tetap merasa asing. Ketika ia berbisik pelan, "Semoga kita bisa saling mengenal lebih baik," aku hanya tersenyum kecil, tanpa tahu harus menjawab apa. Dan disinilah aku, menjalani kehidupan baru dengan pria yang tidak aku cintai. Aku berpikir,
Mungkin aku bisa belajar mencintainya. Tapi aku tidak pernah tahu bahwa pikiranku itu salah besar. Malam pertama kami sebagai suami istri, aku duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Kamar ini terasa begitu asing meskipun aku tahu ini akan menjadi tempatku tinggal bersama Raka mulai sekarang. Di sudut ruangan, Raka berdiri diam sejenak sebelum akhirnya melepaskan jasnya dan menggantungnya dengan rapi. Ia tidak langsung mendekatiku, seolah memahami kebingungan yang sedang melingkupiku. "Kamu capek?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar penuh pertimbangan. Aku menoleh sekilas dan hanya mengangguk. Raka tersenyum kecil. "Kalau begitu, kamu istirahat dulu. Aku akan tidur di sofa malam ini." Aku terkejut. Tidak menyangka bahwa dia akan mengambil keputusan seperti itu tanpa aku minta. "Kamu nggak perlu." "Tidak apa-apa," potongnya lembut. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah buat kamu. Aku juga butuh waktu untuk membiasakan diri." Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menunduk dan menggenggam jemariku sendiri. Aku mendengar suara langkahnya menjauh. Lalu suara dentuman kecil ketika ia menjatuhkan tubuhnya di sofa. Kamar itu sunyi. Aku seharusnya merasa lega karena Raka tidak menuntut apapun dariku malam ini. Tapi anehnya, ada sedikit rasa bersalah yang muncul dalam hatiku. Aku tahu, dia tidak bersalah dalam hal ini. Dia sama sepertiku, terjebak dalam pernikahan yang tidak direncanakan olehnya. Tapi tetap saja, aku tidak bisa memaksakan diriku untuk merasa lebih dari ini. Aku hanya bisa berharap waktu akan mengubah segalanya. Hari-hari pertama sebagai istri terasa canggung. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Itu bukan karena aku ingin menjadi istri yang sempurna, tapi lebih karena aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak bekerja karena keluargaku menginginkan aku fokus pada pernikahan ini. Sementara itu, Raka selalu berangkat pagi dan pulang larut malam. Kami hanya berbicara seperlunya. "Apa kamu suka tinggal di sini?" tanyanya suatu malam saat kami makan malam bersama di ruang makan. Aku mengangkat bahu. "Rumahnya bagus." Ia tersenyum kecil, lalu menyesap tehnya. "Kalau ada yang kurang, kamu bisa bilang. Aku ingin kamu merasa nyaman." Aku hanya mengangguk tanpa benar-benar tahu harus menjawab apa. Raka selalu seperti itu. Tenang, sabar, dan perhatian. Tapi aku tetap merasa seperti orang asing di dalam rumah ini. Meskipun ia tidak pernah marah atau menuntut apapun dariku, aku bisa merasakan bahwa ia berharap sesuatu akan berubah di antara kami. Dan aku tahu, aku tidak bisa memberikan itu padanya. Setidaknya, tidak sekarang. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Hari itu aku pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan rumah. Saat sedang memilih beberapa bahan makanan, tiba-tiba aku melihat sosok yang begitu familiar di lorong lain. Arya. Jantungku berdegup kencang. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya sejak pernikahanku dengan Raka. Ia masih sama seperti yang kuingat. Senyumannya, tatapan matanya, caranya berdiri. Ia juga melihatku. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Kemudian, ia berjalan mendekat. Cinta. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napasku yang tiba-tiba menjadi tidak beraturan. Arya. Ia tersenyum. Sudah lama sekali. Aku mengangguk pelan, tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Arya berdiri di hadapanku, masih dengan tatapan yang selalu bisa membuatku kehilangan kata-kata. Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Haruskah aku tersenyum? Haruskah aku pura-pura tidak mengenalnya? Tapi sebelum aku bisa memutuskan, Arya sudah lebih dulu berbicara. "Kamu kelihatan berbeda," katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Aku sudah menikah."
Arya tertawa pelan. Aku tahu. Aku dengar dari teman-teman. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku celananya, menatapku tanpa berkedip. Gimana? Kamu bahagia? Aku terdiam. Entah kenapa, aku tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Aku tahu, jika aku benar-benar bahagia, seharusnya aku bisa dengan mudah mengatakan, ya. Tapi nyatanya, aku hanya bisa berdiri di sana, meremas gagang troli belanja dengan gugup. Arya tampaknya menangkap keraguanku. Ia tersenyum miring, seolah-olah sudah bisa menebak jawabannya. Kita bisa minum kopi sebentar? Aku cuma mau ngobrol, katanya santai, seakan pertemuan ini bukan hal besar. Aku seharusnya menolak. Aku seharusnya mengatakan bahwa aku harus pulang, bahwa suamiku menungguku. Tapi aku tidak melakukannya. Entah dorongan apa yang membuatku mengangguk dan mengikuti Arya ke sebuah kafe di dekat supermarket. Kami duduk berhadapan di dekat jendela besar, dengan 2 cangkir kopi di meja. Aku masih merasa canggung, tapi Arya tampak begitu santai, seperti tidak ada yang berubah di antara kami. Jadi, bagaimana rasanya menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kamu cintai? Tanyanya tiba-tiba, membuatku hampir tersedak. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Arya tersenyum kecil. Ayolah, cinta. Aku tahu kamu. Aku tahu kamu gak akan pernah bisa bahagia dalam pernikahan yang dijodohkan. Kamu selalu percaya bahwa cinta itu harus dipilih, bukan dipaksakan. Aku ingin menyangkal. Aku ingin mengatakan bahwa aku dan Raka baik-baik saja. Tapi, aku tahu Arya benar. Aku tidak bahagia. Dan aku benci kenyataan bahwa Arya bisa melihatnya begitu jelas. Aku sudah menikah, kataku akhirnya, mencoba terdengar tegas. Arya mengangguk. Aku tahu. Ia mengaduk kopinya pelan, lalu menatapku dalam-dalam. Tapi aku juga tahu kalau hatimu gak pernah ada di pernikahan itu. Jantungku berdebar. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ini. Aku tidak ingin seseorang mengungkapkan sesuatu yang selama ini aku coba abaikan. Aku harus pulang, kataku cepat, mengambil tasku dan berdiri. Arya tidak berusaha menahanku. Ia hanya tersenyum. Tetapi sorot matanya seakan berkata bahwa ia belum akan menyerah. Kapan-kapan kita ketemu lagi, ya? Katanya santai. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan keluar dari kafe itu, dengan perasaan yang semakin kacau. Di rumah, Raka sudah pulang lebih awal dari biasanya. Ia sedang duduk di ruang tamu, membaca buku sambil menikmati secangkir teh. Saat aku masuk, ia menoleh dan tersenyum. Belanjanya lama. Aku mengangguk pelan, meletakkan tas belanja di meja makan. Lumayan. Raka menutup bukunya dan bangkit berdiri. Mau ku bantu membereskan belanjaannya? Aku menatapnya sejenak, lalu menggeleng. Enggak usah. Aku bisa sendiri. Aku bisa merasakan tatapannya mengamatiku lebih lama dari biasanya, seolah menyadari ada sesuatu yang berubah. Tapi Raka tidak bertanya apapun. Dan entah kenapa, itu justru membuat dadaku semakin sesak. Ia selalu seperti ini. Selalu pengertian, selalu sabar, selalu memberikan ruang untukku. Tapi di saat yang sama, aku merasa semakin jauh darinya. Dan itu membuatku semakin takut. Karena aku tahu, aku sedang menuju ke arah yang salah. Dan aku tidak bisa menghentikan diri sendiri. Sejak pertemuanku dengan Arya, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai lebih sering melamun, lebih sering diam. Bukan karena aku tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tapi karena aku takut mengakui bahwa pikiranku perlahan mulai dipenuhi oleh seseorang yang bukan suamiku. Aku ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan. Bahwa bertemu Arya setelah sekian lama hanyalah sebuah peristiwa kecil yang tidak akan mengubah apapun. Tapi aku salah.
Setiap kali aku sendirian, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Bagaimana rasanya menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kamu cintai? Aku tidak pernah membicarakan ini dengan siapapun. Tidak dengan keluargaku, tidak dengan sahabatku, dan tentu saja tidak dengan Raka. Dan mungkin karena itulah, aku semakin menjauh darinya. Suatu malam, aku sedang duduk di kamar sambil membaca pesan di ponselku ketika Raka masuk. Ia baru saja pulang kerja, masih mengenakan kemeja yang sedikit kusut karena seharian beraktivitas. Aku buru-buru mengunci layar ponsel dan menyembunyikannya di balik selimut. Aku tidak sedang melakukan sesuatu yang salah. Aku hanya membaca ulang pesan dari Arya. Tapi tetap saja, ada rasa bersalah yang menyelimutiku. "Kamu belum tidur?" tanya Raka, melepas jam tangannya dan meletakkannya di atas meja kecil di samping tempat tidur. Aku menggeleng. "Belum ngantuk." Raka duduk di tepi ranjang, menatapku dengan mata lembut yang selalu membuatku merasa tenang. Atau setidaknya, dulu pernah begitu. "Aku merasa kamu berubah, Cinta," katanya pelan. Suaranya begitu hati-hati. Aku terkejut. "Berubah?" Ia mengangguk. "Kamu lebih sering diam, lebih sering melamun." Aku tidak tahu apakah aku melakukan sesuatu yang salah, atau... Ia tidak melanjutkan kalimatnya, seolah tidak ingin mendengar jawabannya sendiri. Aku ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Aku ingin mengatakan bahwa aku hanya lelah, atau bahwa aku sedang banyak pikiran. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Raka tidak bodoh. Ia pasti merasakan sesuatu yang salah. "Aku nggak apa-apa," kataku akhirnya, mencoba tersenyum. Ia menatapku lama, seolah menimbang-nimbang apakah harus mempercayaiku atau tidak. Tapi akhirnya, ia hanya mengangguk kecil dan berbaring di sisi tempat tidur. Aku menunggu sampai napasnya melambat, menandakan bahwa ia sudah tertidur. Barulah aku menghela napas panjang dan meraih ponselku lagi. Ada satu pesan baru dari Arya. "Aku nggak bisa berhenti kepikiran kamu, Cinta. Kita bisa ketemu lagi." Jari-jariku melayang di atas layar, ragu-ragu. Aku tahu aku tidak seharusnya menjawabnya. Aku tahu ini adalah batas yang seharusnya tidak aku lewati. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak menjawab, aku akan terus bertanya-tanya. Dan itu lebih menyiksa. Aku menggigit bibir, lalu perlahan mengetik balasan. "Besok siang." Tapi hanya sebentar. Jantungku berdebar kencang saat kutekan tombol kirim. Aku tahu aku sedang bermain dengan api. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi berpaling. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak seharusnya membalas pesan Arya, apalagi mengiyakan ajakannya untuk bertemu. Tapi di dalam hati kecilku, ada sesuatu yang membuatku terus mencari-cari alasan. Aku hanya ingin memastikan perasaanku sendiri. Aku hanya ingin menutup bab masa lalu dengan benar. Tapi apakah itu benar? Atau aku hanya sedang menipu diriku sendiri? Di sisi lain, ada Raka. Suami yang tidak pernah marah, tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksaku untuk mencintainya. Raka yang selalu sabar, yang selalu memastikan aku nyaman, meskipun ia sendiri mungkin tahu bahwa hatiku tidak pernah benar-benar ada di dalam pernikahan ini. Dan justru karena itulah, aku semakin merasa bersalah. Sejak menikah, aku jarang melihatnya memasak. Biasanya, aku yang mengurus dapur, bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tidak ingin aku merasa tidak berguna di rumah. Aku menelan ludah. "Kamu nggak kerja?" Raka menoleh dan tersenyum. "Hari ini aku ambil cuti." Aku pikir, sudah lama kita nggak habiskan waktu berdua. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba? Ia hanya tertawa pelan, lalu kembali membalikan telur dadar di wajan. "Aku cuma merasa kita butuh waktu untuk bicara."
Aku mau mengenal kamu lebih baik lagi. Jantungku berdenyut aneh. Bukan karena aku merasa terharu, tapi karena aku sadar bahwa aku baru saja berjanji untuk bertemu Arya hari ini. Dan sekarang, Raka memutuskan untuk menghabiskan waktu bersamaku. Aku merasa seperti penjahat. Saat sarapan, Raka menatapku dengan mata penuh perhatian. Aku tahu ini berat buat kamu, cinta, katanya pelan. Aku nggak pernah memaksa kamu untuk mencintaiku. Dan aku juga nggak akan pernah melakukannya. Aku cuma ingin kita bisa saling mengenal lebih dalam. Aku menggigit bibir. Kenapa kamu begitu baik sama aku, Raka? Ia tersenyum kecil. Karena aku suami kamu. Jawaban yang sederhana, tapi entah kenapa begitu menyesakkan di dadaku. Aku menunduk, memainkan ujung serbet di pangkuanku. Aku tidak bisa menatap matanya lebih lama. Karena semakin aku melihatnya, semakin aku merasa hancur. Raka tidak pernah melakukan kesalahan. Akulah yang salah. Akulah yang masih membiarkan bayang-bayang masa lalu mengusik pernikahan ini. Tapi meskipun aku sadar akan itu, aku tidak bisa menghentikan diriku. Siang harinya, saat Raka pergi keluar sebentar untuk membeli sesuatu, aku buru-buru meraih ponsel dan mengetik pesan untuk Arya. Aku nggak bisa datang hari ini. Maaf. Aku berharap dengan membatalkan pertemuan ini, aku bisa sedikit menebus kesalahanku. Tapi beberapa detik kemudian, Arya membalas. Kenapa? Suamimu nggak izinkan. Aku menggigit bibir. Bukan itu alasannya. Tapi aku tidak bisa menjelaskan. Aku hanya bisa menatap layar ponsel. Hatiku bertarung antara kewarasan dan godaan yang tidak seharusnya ada. Dan saat aku hampir menutup obrolan, pesan lain masuk. Kalau kamu bahagia, aku nggak akan ganggu. Tapi kalau kamu masih ragu, kamu tahu di mana aku bisa kamu temui. Jari-jariku gemetar. Aku tidak membalas. Aku membuang ponsel ke atas sofa dan memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku sudah membuat keputusan yang benar. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu pertarungan ini belum selesai. Aku tahu, Arya belum sepenuhnya keluar dari hidupku. Dan aku tahu, aku mungkin belum benar-benar bisa melepaskannya. Hari itu terasa begitu lambat. Sejak membalas pesan Arya, aku merasa gelisah. Pikiranku berkecamuk, bertarung dengan rasa bersalah yang semakin besar. Di satu sisi, aku tahu membatalkan pertemuan itu adalah keputusan yang benar. Raka telah menjadi suami yang begitu baik, dan tidak ada alasan bagiku untuk mengkhianatinya. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pesona Arya masih memiliki tempat dalam hatiku. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan sibuk membereskan rumah. Aku melipat pakaian, menyapu lantai, lalu membersihkan jendela yang sebenarnya tidak terlalu kotor. Tapi semua itu hanya membuat pikiranku semakin kacau. Saat aku sedang menyusun piring di lemari dapur, suara pintu depan terbuka. Raka pulang. Aku buru-buru menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam sebelum menemuinya di ruang tamu. Ia membawa kantong belanja di tangannya dan tersenyum saat melihatku. Aku beli beberapa bahan makanan. Kupikir malam ini kita bisa masak bareng. Aku terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencengkeram hatiku erat-erat. Raka tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa aku nyaris pergi menemui pria lain hari ini. Dan ia masih bisa tersenyum seolah dunia baik-baik saja. Aku ingin menangis. Tapi aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Boleh. Kami memasak bersama di dapur. Raka selalu lebih rapi dan teratur dibanding aku. Ia memotong sayuran dengan teliti, memastikan setiap bahan siap sebelum mulai memasak. Aku, di sisi lain, lebih spontan. Aku terbiasa memasukkan bahan-bahan tanpa terlalu banyak berpikir. Kamu masih suka asal campur bumbu, ya?
godanya sambil tertawa kecil. Aku mendesah pura-pura kesal. Yang penting enak. Raka tersenyum dan melanjutkan mengaduk saus dalam wajan. Dulu waktu kita baru menikah, aku kaget lihat cara kamu masak. Semua dicampur begitu saja, tanpa takaran. Tapi setelah ku coba, ternyata rasanya tetap enak. Aku tertawa kecil. Berarti aku berbakat, kan? Ia menatapku lembut. Iya, kamu memang berbakat. Lagi-lagi, jantungku berdenyut aneh. Dulu, aku tidak pernah benar-benar memperhatikan bagaimana Raka berbicara padaku. Bagaimana ia selalu melihatku dengan sorot mata yang penuh ketulusan. Aku terlalu sibuk menyesali pernikahan ini. Terlalu sibuk merindukan cinta yang kupikir lebih pantas untukku. Tapi sekarang, aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku selama ini terlalu buta untuk melihat betapa beruntungnya aku? Malam itu, setelah makan malam, kami duduk di sofa ruang tamu. Raka mengambil selimut tipis dan menyelimutiku tanpa mengatakan apa-apa. Aku menatapnya, sedikit bingung. Kenapa? Kamu kelihatan kedinginan, jawabnya singkat. Aku terdiam. Begitulah Raka. Ia tidak banyak bicara. Ia tidak menunjukkan cintanya dengan kata-kata manis atau janji-janji besar. Tapi ia selalu ada. Ia selalu memperhatikanku, selalu memastikan aku baik-baik saja tanpa aku harus memintanya. Aku menunduk, memainkan ujung selimut di pangkuanku. Raka. Panggilku pelan. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku ingin tahu, apakah ia sadar bahwa aku belum pernah benar-benar mencintainya? Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Aku takut. Aku takut mengetahui jawabannya. Jadi akhirnya, aku hanya menggeleng. Enggak jadi. Raka tidak memaksaku untuk bicara. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali fokus menonton televisi. Tapi aku tidak bisa fokus sama sekali. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai mempertanyakan apakah keputusan yang kuambil selama ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Sejak malam itu, pikiranku semakin kacau. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Raka, betapa baiknya dia, betapa sabarnya dia. Tapi pada saat yang sama, aku juga tidak bisa mengabaikan bayangan Arya. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Aku berusaha lebih dekat dengan Raka, mencoba memberi kesempatan pada pernikahan ini. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar bahwa ada bagian dalam diriku yang masih tidak bisa melepaskan Arya. Dan itu membuatku semakin tersiksa. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membalas pesan Arya lagi. Aku ingin berhenti. Aku ingin menutup bab itu dalam hidupku. Tapi dunia seakan tidak memberiku kesempatan. Saat aku sedang berjalan di sebuah kafe setelah bertemu teman, aku melihat sosok yang begitu familiar duduk di salah satu meja dekat jendela. Arya. Seolah merasakan tatapanku, ia menoleh. Dan dalam hitungan detik, mata kami bertemu. Aku membeku. Aku bisa saja langsung pergi. Aku bisa saja berpura-pura tidak melihatnya. Tapi entah kenapa, aku tetap berdiri di tempatku. Arya tersenyum kecil dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku mendekat. Dan bodohnya, aku menuruti ajakannya. Aku duduk di depannya. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu aku tidak seharusnya ada di sini. Aku tahu ini salah. Tapi ketika Arya menatapku dengan mata penuh kerinduan, aku tidak bisa berpaling. Kukira kamu gak mau ketemu aku lagi, katanya. Suaranya rendah tapi penuh makna. Aku menggigit bibir. Aku gak tahu. Ia tersenyum miring. Jujur saja, cinta, kamu masih ragu, kan? Aku ingin membantah. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah melupakan semua perasaan itu.
bahwa aku sudah menerima pernikahanku dengan Raka sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa berbohong. Karena ya, aku masih ragu. Arya menghela napas, menatapku dengan penuh perhatian. Aku nggak akan memaksa. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura kalau aku masih ingin kamu. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjawabnya. Tapi sebelum aku sempat mengatakan sesuatu, ponselku bergetar. Raka menelepon. Aku menatap layar ponsel. Jantungku terasa semakin berat. Jika aku menjawab, aku harus segera pulang. Aku harus mengakhiri ini sebelum semuanya menjadi lebih rumit. Tapi jika aku mengabaikannya, aku menatap Arya. Ia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya seakan bertanya, "Kamu akan memilih siapa?" Tanganku gemetar. Aku harus memilih. Dan aku takut, apapun yang kupilih, aku akan menyesalinya. Aku menatap layar ponselku yang masih bergetar. Nama Raka tertera jelas di sana. Hatiku berdebar kencang. Aku bisa saja langsung mengangkatnya dan berkata bahwa aku sedang di luar, mencari udara segar. Raka pasti tidak akan curiga. Dia selalu percaya padaku. Tapi entah kenapa, jemariku tidak bergerak. Aku ragu. Dan dalam keraguan itu, panggilan Raka berhenti. Aku menghela napas panjang, merasa semakin tenggelam dalam perasaan bersalah. Arya masih menatapku. Senyum kecilnya tidak berubah, tapi ada sorot tajam di matanya, seperti seseorang yang tahu bahwa dirinya masih punya kesempatan. "Kamu nggak jawab?" tanyanya santai. Aku menelan ludah, lalu memasukkan ponsel ke dalam tas. "Nanti saja." Senyum Arya semakin melebar. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku lekat-lekat. "Aku senang kita bisa ketemu lagi, cinta." Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini kesalahan. Aku seharusnya tidak duduk di sini. Aku seharusnya langsung pulang. Tapi aku tetap di tempatku, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku. Dan Arya mengetahuinya. "Kamu masih ragu sama pernikahan kamu, kan?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar begitu yakin. Aku menggigit bibir. Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin membela Raka. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Arya tertawa kecil. "Cinta, kalau kamu benar-benar bahagia, kamu nggak akan ada di sini sekarang." Aku terdiam. Kata-katanya menamparku dengan keras. Apakah benar seperti itu? Apakah aku masih di sini karena jauh di lubuk hati? Aku masih tidak yakin dengan pernikahanku? Aku menunduk, menatap jari-jari tanganku yang saling bertaut. "Aku nggak tahu, Arya." Arya menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang masih sama seperti dulu. Wangi yang selalu membuatku nyaman. "Kamu nggak perlu jawab sekarang," katanya pelan. "Aku cuma ingin kamu tahu, aku masih di sini." Aku mengangkat kepala dan menatapnya. "Aku nggak akan memaksamu untuk meninggalkan dia," lanjutnya. "Tapi kalau suatu hari kamu sadar bahwa kamu lebih ingin bersamaku, kamu tahu di mana mencariku." Mataku panas. Aku benci bahwa ada bagian dari diriku yang menginginkan kata-katanya menjadi kenyataan. Aku benci bahwa meskipun Raka adalah suami yang baik, aku masih merasakan getaran yang berbeda saat berada di dekat Arya. Aku benci bahwa aku tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Aku hanya bisa menghela napas, lalu berdiri dari kursi. Aku harus pulang. Arya tidak menahan. Ia hanya mengangguk, seolah tahu bahwa aku butuh waktu. "Tapi kita akan bertemu lagi, kan?" tanyanya sebelum aku pergi. Aku menoleh, menatapnya lama. Seharusnya aku berkata tidak. Seharusnya aku mengatakan bahwa ini adalah terakhir kalinya kami bertemu. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah,
Entahlah. Dan aku pergi, meninggalkan hatiku yang masih berantakan. Saat aku sampai di rumah, Raka sudah ada di ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan laptop terbuka di pangkuannya. Tapi begitu melihatku datang, ia langsung menutupnya. "Kamu dari mana?" tanyanya lembut. Aku menelan ludah. Aku tidak bisa berbohong. Aku juga tidak bisa berkata jujur. Aku dari luar, ketemu teman. Matanya meneliti wajahku sejenak, seolah mencari sesuatu dalam ekspresiku. Tapi kemudian, ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Oke." Hanya itu. Tidak ada kecurigaan. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Seharusnya aku lega. Tapi justru karena itulah, aku merasa semakin bersalah. Aku melangkah mendekat, duduk di sampingnya di sofa. Aku menatapnya, mengamati setiap garis wajahnya, mata hangatnya, dan cara ia selalu bersikap penuh pengertian. Dan di detik itu, aku sadar sesuatu. Jika Raka adalah pria yang jahat, mungkin aku tidak akan merasa seterpuruk ini. Jika ia kasar, jika ia tidak peduli, jika ia memperlakukanku dengan buruk, mungkin aku bisa dengan mudah membenarkan perasaanku terhadap Arya. Tapi Raka tidak seperti itu. Ia suami yang baik. Ia pria yang selalu berusaha membuatku bahagia, bahkan ketika aku sendiri masih ragu terhadapnya. Dan justru karena itulah, aku semakin terjebak. Cinta. Aku tersentak saat mendengar suaranya. "Iya." Ia menatapku, lalu tersenyum kecil. "Kamu kelihatan capek. Mau istirahat?" Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi wajahnya. Lalu tanpa sadar, aku berkata, "Kenapa kamu begitu baik sama aku, Raka?" Ia terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaanku. Tapi kemudian, ia tersenyum, mengangkat bahu. "Karena aku sayang kamu." Jawaban yang sederhana, tapi di dalam hatiku, terasa begitu berat. Karena aku tidak tahu apakah aku bisa menjawabnya dengan perasaan yang sama. Dan aku benci bahwa aku masih belum bisa memilih. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya, begitulah yang terlihat dari luar. Tapi di dalam hatiku, segalanya berubah. Setiap kali aku melihat Raka, perasaan bersalah itu semakin besar. Setiap kali ia tersenyum lembut, setiap kali ia bertanya apakah aku sudah makan atau butuh sesuatu, aku merasa seakan tenggelam dalam dosa yang kian menjeratku. Karena di saat yang sama, bayangan Arya semakin memenuhi pikiranku. Aku mulai memikirkan dia lebih sering. Aku mulai merindukan caranya berbicara, caranya menatapku, caranya membuatku merasa begitu diinginkan. Dan yang lebih buruk lagi, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa bahagia jika aku memilih dia? Malam itu, aku terbaring di ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Raka ada di sebelahku, sudah tertidur dengan napas yang teratur. Aku menoleh pelan, mengamati wajahnya. Ia terlihat begitu damai, begitu nyaman. Dan aku sadar, aku tidak pernah bisa tidur setenang itu lagi. Ponselku bergetar di bawah bantal. Dengan hati-hati, aku mengambilnya. Pesan dari Arya. "Aku tahu kamu masih ragu. Tapi kamu juga tahu, hatimu gak pernah benar-benar di sana." Aku menelan ludah. Jantungku berdebar kencang. Aku menggigit bibir, mencoba menahan segala emosi yang berkecamuk di dalam dadaku. Lalu tanpa berpikir panjang, aku bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Aku berdiri di balkon. Angin malam menyapu wajahku. Ponsel masih tergenggam di tanganku. Layar menyala dengan pesan Arya yang masih terbuka. Tanganku gemetar. Aku tahu aku seharusnya tidak membalas. Aku tahu ini salah. Tapi jemariku bergerak sendiri. Aku nggak tahu. "Arya." Pesanku terkirim. Tidak butuh waktu lama. Ponselku kembali bergetar.
Kamu tahu, cinta. Kamu cuma nggak mau mengakuinya. Aku memejamkan mata. Ya, mungkin aku memang sudah tahu sejak awal. Aku tidak pernah mencintai Raka. Aku hanya bertahan karena pernikahan ini adalah kewajibanku. Karena aku merasa harus mencoba, harus menghargai usahanya. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Dan semakin lama aku di sini, semakin aku merasa terperangkap. Aku ingin keluar. Aku ingin memilih kebahagiaanku sendiri. Aku ingin. Arya. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang lebih mantap. Saat Raka sedang mandi, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Arya. Temui aku malam ini. Tidak butuh waktu lama sebelum ia membalas. Aku akan menunggu kamu. Aku menghela napas. Mungkin ini saatnya. Mungkin sudah waktunya aku berhenti berpura-pura. Dan mungkin aku harus mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Bahkan dalam pernikahan sekalipun. Aku akan pergi. Aku akan meninggalkan Raka. Sepanjang hari itu, pikiranku terus dipenuhi oleh satu keputusan. Aku akan pergi. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku tidak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang tidak pernah benar-benar aku inginkan. Raka tidak pantas untuk disakiti seperti ini. Dan aku pun tidak bisa terus menahan diri dari perasaan yang semakin kuat terhadap Arya. Saat malam tiba, aku sudah memiliki rencana. Aku akan bertemu Arya, membicarakan semuanya, dan jika aku yakin dengan keputusanku, aku akan meninggalkan Raka untuk selamanya. Raka pulang agak larut malam ini. Aku sedang duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca buku ketika ia masuk. Ia tampak sedikit lelah, tapi begitu melihatku, ia langsung tersenyum. "Hari ini gimana?" Tanyanya lembut sambil melepaskan dasi dan duduk di sebelahku. Aku menggigit bibir. Untuk sesaat, ada sesuatu yang menusuk hatiku. Tatapan hangatnya, caranya selalu peduli. Tapi aku mengingat kembali malam-malam yang kuhabiskan dengan perasaan kosong. Aku mengingat semua keraguan yang selama ini menghantuiku. Aku mengingat bahwa aku tidak pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini. Dan aku pun mengingat Arya. "Aku baik," jawabku singkat. Raka tersenyum, lalu menatapku dengan ragu. "Kamu yakin? Akhir-akhir ini kamu sering melamun." Aku terkejut. Aku pikir aku sudah cukup pandai menyembunyikan perasaanku. Tapi tentu saja, Raka selalu bisa membaca gelagatku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus segera pergi sebelum rasa bersalah ini semakin menyiksaku. Beberapa jam kemudian, aku diam-diam keluar dari rumah. Raka sudah tidur, dan aku memastikan langkahku tidak menimbulkan suara saat keluar dari pintu. Hatiku berdebar kencang. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, jika aku tidak melakukannya sekarang, aku akan terjebak dalam pernikahan ini selamanya. Dan aku tidak bisa hidup dalam kepura-puraan. Aku harus memilih kebahagiaanku sendiri. Aku harus bertemu Arya. Ketika aku tiba di tempat yang dijanjikan, Arya sudah menunggu. Ia bersandar di mobilnya, tangan dimasukkan ke dalam saku, dan senyum kecil tergambar di wajahnya saat melihatku datang. "Kamu datang," katanya, seolah masih ragu apakah aku benar-benar akan muncul. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdetak keras. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Jika aku melanjutkan ini, maka aku benar-benar telah memilih meninggalkan Raka. Arya membuka pintu mobilnya, memberi isyarat agar aku masuk. Aku menatapnya lama. Lalu tanpa banyak berpikir, aku melangkah masuk. Dan dalam detik itu, aku tahu, aku telah mengambil keputusan. Mobil melaju pelan menembus jalanan kota yang lengang. Aku duduk di samping Arya, menatap keluar jendela dengan pikiran berkecamuk. Aku telah memilih.
Aku telah meninggalkan rumah di mana suami yang begitu baik dan tulus menungguku. Aku telah memilih untuk bertemu dengan pria dari masa laluku. Pria yang pernah membuatku jatuh cinta hingga aku rela menolak perjodohan dulu. Lalu kenapa masih ada rasa ragu di hatiku? Kamu diam saja dari tadi, kata Arya, memecah keheningan. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Aku cuma banyak berpikir. Arya tertawa kecil. Tentang apa? Tentang aku? Atau tentang dia? Aku terdiam. Arya menghela napas, lalu meraih tanganku. Sentuhannya masih terasa familiar, masih sehangat yang kuingat. Cinta, katanya pelan. Kalau kamu gak benar-benar yakin, aku gak mau memaksamu. Aku menggigit bibir. Aku ingin mengatakan bahwa aku yakin. Aku ingin mengatakan bahwa aku telah memilihnya. Tapi bayangan Raka terus menghantuiku. Bagaimana reaksinya nanti jika ia terbangun dan mendapati aku tidak ada? Bagaimana perasaannya saat menyadari bahwa istri yang selalu ia jaga ternyata telah memilih pria lain? Namun, di sisi lain, apakah aku bisa kembali kepadanya dan terus berpura-pura? Aku menatap Arya. Aku cuma butuh waktu. Arya mengangguk. Aku mengerti. Tapi aku nggak akan pergi kemana-mana. Aku di sini. Hatiku semakin bimbang. Aku tidak pulang malam itu. Aku tidak bisa. Aku memilih menginap di sebuah hotel. Bukan bersama Arya, tapi sendiri. Aku butuh waktu untuk berpikir. Untuk menenangkan diri sebelum membuat keputusan yang lebih besar. Namun saat aku menatap ponselku yang terus bergetar, aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar. Puluhan panggilan tak terjawab dari Raka. Pesan-pesan masuk yang semakin lama semakin panik. Cinta, kamu di mana? Kenapa nggak jawab teleponku? Aku khawatir. Tolong hubungi aku. Aku merasa dadaku sesak. Aku ingin membalasnya. Ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Aku memilih membiarkannya. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah. Jantungku berdegup kencang saat membuka pintu. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi. Saat aku masuk, aku menemukan Raka duduk di sofa, masih mengenakan pakaian yang sama seperti semalam. Matanya merah. Ia jelas belum tidur. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Cinta. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ia berjalan mendekat. Ekspresinya penuh kekhawatiran. Kamu kemana? Aku telepon berkali-kali. Aku menunduk. Aku butuh waktu untuk sendiri. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya pelan. Sendiri atau dengan dia? Hatiku mencelos. Aku menatapnya, dan saat itu aku tahu, Raka sudah mencurigai semuanya. Tapi ia tidak marah. Ia tidak membentakku. Ia hanya menatapku dengan mata penuh luka. Aku merasa semakin hancur. Raka menghela napas panjang, lalu berkata, kalau kamu memang sudah nggak mau bersamaku, aku nggak akan memaksamu. Suara itu begitu lirih. Hampir membuat air mataku jatuh. Aku tahu aku telah menyakitinya. Aku tahu aku telah mengkhianatinya. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku mengangkat kepala, menatapnya lurus. Aku ingin pergi, Raka. Dan dalam detik itu, segalanya runtuh. Raka tidak langsung merespons kata-kataku. Ia hanya berdiri di sana, terdiam dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku ingin pergi. Suaraku terdengar lebih lemah daripada yang kuharapkan. Aku menunggu ia marah, menunggu ia menahanku, menunggu ia mengatakan sesuatu yang bisa membuatku ragu lagi. Tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Kalau itu yang kamu mau. Aku menggigit bibir.
Aku tidak menyangka ia akan semudah itu menerima. Bukankah kamu akan bertanya kenapa? Tanyaku, suaraku hampir bergetar. Raka menatapku dengan mata yang masih sama. Mata yang selalu penuh kasih sayang. Mata yang pernah begitu kuhindari, tapi kini justru membuat dadaku sesak. Aku tahu kenapa, katanya pelan. Aku sudah tahu sejak lama. Aku tertegun. Kamu gak pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini, kan? Lanjutnya, tersenyum tipis. Senyum yang menyakitkan untuk kulihat. Aku tahu. Cinta. Hatiku mencelos. Jadi selama ini, ia menyadari? Aku berharap kamu bisa jatuh cinta padaku seiring berjalannya waktu. Lanjutnya, suaranya nyaris bergetar. Aku berusaha menjadi suami yang baik. Aku mencoba memahami kamu, memberi kamu waktu, tidak pernah memaksa. Aku menahan napas. Setiap kata yang ia ucapkan seperti belati yang menusukku perlahan. Tapi aku sadar, mencintai seseorang tidak selalu berarti bisa memilikinya. Aku mengepalkan tanganku. Raka, kamu gak perlu merasa bersalah. Potongnya lembut. Kalau kamu lebih bahagia di tempat lain, aku gak akan menghalangi. Aku merasakan air mata menggenang di sudut mataku. Aku tidak pernah ingin menyakitinya, tapi pada akhirnya, aku tetap melakukannya. Ia melangkah ke meja, mengambil sesuatu, sebuah amplop, lalu menyerahkannya padaku. Apa ini? Tanyaku. Surat cerai. Aku membeku. Jadi ia sudah benar-benar siap melepasku? Tanganku bergetar saat menerima amplop itu. Aku belum membukanya, tapi rasanya aku sudah bisa mendengar suara sesuatu yang retak di dalam hatiku. Kamu boleh pergi kapan saja, katanya. Aku nggak akan menahan kamu. Cinta. Aku menatapnya dalam. Raka, kamu nggak marah? Ia menatapku balik, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah terasa sesakit ini bagiku. Marah? Ia menggeleng pelan. Mungkin dulu aku akan marah, tapi sekarang, aku cuma ingin kamu bahagia. Air mataku jatuh. Kenapa justru saat aku akan pergi, aku baru menyadari betapa berharganya dia? Kenapa justru saat aku telah memilih meninggalkannya, aku merasa seperti telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang kubayangkan? Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku harus pergi. Aku harus memilih jalan yang telah kutentukan. Aku meninggalkan rumah itu malam itu juga. Aku tidak ingin menunda lebih lama. Jika aku tetap tinggal, aku tahu, aku akan semakin ragu. Dengan membawa koper kecil dan amplop yang diberikan Raka, aku melangkah keluar. Saat aku membuka pintu, aku sempat menoleh ke belakang. Raka masih berdiri di tempatnya, menatapku dengan mata yang masih lembut, masih penuh kasih, tapi juga penuh luka. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar dari bibirku. Jadi aku hanya tersenyum kecil, senyum perpisahan yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan, lalu melangkah pergi. Pintu itu tertutup di belakangku. Dan saat itu, aku tidak sadar bahwa aku telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang aku kira. Aku menikah dengan Arya. Tanpa banyak drama, tanpa banyak persiapan mewah, hanya sebuah akad sederhana dengan keluarga dan teman dekat sebagai saksi. Tidak ada perasaan ragu saat aku mengucapkan ijab kabul bersamanya. Tidak ada keraguan seperti yang dulu kurasakan saat menikah dengan Raka. Aku mencintainya. Dan kini, aku telah menikahi pria yang sejak awal kuinginkan. Lalu, kenapa? Ada sesuatu yang terasa hampa di dalam diriku? Malam pertama di rumah baru kami, Arya membawaku ke dalam pelukannya. Mulai sekarang, kamu gak perlu berpura-pura lagi. Cinta, bisiknya di telingaku. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Iya. Aku ingin bahagia. Aku harus bahagia. Karena bukankah ini yang selalu aku inginkan?
Minggu-minggu pertama pernikahan kami terasa manis. Arya adalah pria yang penuh gairah, penuh perhatian, dan tidak pernah membuatku merasa diabaikan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, makan malam romantis, berlibur ke tempat-tempat yang selalu aku impikan, dan menjalani kehidupan seperti pasangan yang baru menikah seharusnya. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Aku mulai merasakan perbedaan yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Aku mulai melihat sisi Arya yang dulu tidak pernah aku pikirkan saat masih menjadi kekasihnya. Ia mudah marah. Ia tidak sabar ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak ia suka, ia tidak menegurku dengan kata-kata lembut seperti Raka dulu, melainkan dengan nada tinggi dan ekspresi kesal yang menusuk hatiku. Bisa nggak sih kamu lebih peka? Jangan ngelawan. Cinta, aku capek kalau kamu mulai membantah. Aku terdiam. Dulu, saat aku bersama Raka, aku sering merasa Raka terlalu sabar, terlalu pengertian, terlalu menerima segalanya tanpa perlawanan. Tapi sekarang, aku justru menghadapi pria yang tidak bisa menerima pendapatku dengan tenang. Arya bukan pria yang sabar. Arya bukan pria yang bisa menahan emosinya dengan baik. Aku mulai sadar, aku tidak menikahi pria yang sama seperti yang dulu kucintai. Atau mungkin, aku yang dulu terlalu buta untuk melihat siapa dia sebenarnya? Hari itu, Arya pulang larut malam. Aku sudah menunggu sejak sore, menyiapkan makanan kesukaannya, berharap bisa menghabiskan waktu bersamanya setelah seminggu ia sibuk dengan pekerjaannya. Tapi begitu ia pulang, ekspresinya tidak menunjukkan kehangatan. Ia melempar tasnya ke sofa dan langsung duduk tanpa menghiraukanku. "Kamu udah makan?" tanyaku, mencoba tetap perhatian. Arya hanya mengangguk. Matanya tetap tertuju ke layar ponselnya. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mencari celah untuk berbicara. "Aku masak makanan kesukaan kamu." "Loh, kamu mau aku ambilin?" Ia menghela napas. "Cinta, aku capek. Bisa nggak sih kamu nggak banyak tanya?" Aku terdiam. Ada sesuatu yang menusuk dadaku saat mendengar nada suaranya. Aku tahu, ini bukan pertama kalinya ia bersikap seperti ini. Dulu, Raka selalu tersenyum setiap kali aku menyambutnya pulang. Dulu, Raka selalu memelukku dan menanyakan bagaimana hariku. Dulu, aku tidak pernah merasa diabaikan seperti ini. Aku menatap Arya, yang masih sibuk dengan ponselnya. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah aku telah memilih orang yang tepat? Atau, apakah aku telah meninggalkan pria yang sebenarnya lebih baik? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah fase awal pernikahan. Bahwa Arya bersikap seperti ini karena kelelahan. Bahwa ia tetap mencintaiku seperti dulu. Jadi aku terus bertahan. Aku belajar untuk tidak terlalu banyak bertanya. Aku belajar untuk tidak mengeluh saat ia pulang larut malam dan langsung tertidur tanpa berbicara padaku. Aku belajar untuk mengabaikan perasaan sepi yang mulai menggerogoti hatiku. Karena ini hidup yang aku pilih. Bukan? Karena ini adalah kebahagiaan yang aku kejar selama ini, bukan? Lalu, kenapa aku merasa semakin hampa? Bulan demi bulan berlalu, dan aku mulai melihat perbedaan yang semakin jelas antara pria yang dulu kucintai dan pria yang kini menjadi suamiku. Arya tidak lagi memberiku perhatian seperti dulu. Jika dulu ia selalu menggenggam tanganku, kini ia lebih sering menggenggam ponselnya. Jika dulu ia selalu mendengarkan ceritaku, kini ia lebih sering mengabaikan atau menanggapinya dengan jawaban singkat. Jika dulu ia adalah dunia bagiku, kini aku merasa seperti orang asing di sisinya. "Arya, kita bisa ngobrol sebentar?" tanyaku suatu malam. Ia mendesah, meletakkan ponselnya dengan enggan. "Ngobrol apa? Aku capek." "Cinta." Aku menelan ludah. Aku cuma merasa, kita nggak seperti dulu lagi.
Ia mengerutkan kening. Maksud kamu? Aku menghela napas. Kita jarang bicara. Kamu pulang selalu sibuk sendiri. Aku ngerasa kayak. Aku terdiam. Ragu apakah aku harus melanjutkan. Arya menatapku. Matanya menunjukkan kejengkelan yang tak berusaha ia sembunyikan. Kayak apa? Kayak aku nggak penting buat kamu lagi. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan dari kata-kataku. Aku berharap ia akan menyangkalnya. Mungkin memelukku dan mengatakan bahwa aku salah. Tapi yang kulihat hanyalah ekspresi kesal. Aku kerja buat kita. Cinta. Kalau aku pulang capek, ya wajar. Jangan drama. Dadaku mencelos. Jangan drama. Dulu, Raka tidak pernah mengatakan itu saat aku mengungkapkan perasaanku. Dulu, Raka selalu mendengarkan. Kenapa? Aku malah meninggalkan pria yang selalu berusaha mengerti aku, dan memilih pria yang bahkan tidak mau repot untuk memahami perasaanku? Aku mulai memperhatikan sesuatu. Arya sering pulang larut malam. Terlalu sering. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku pikir, mungkin pekerjaannya benar-benar menuntut banyak waktu. Tapi suatu malam, saat ia tertidur dengan ponselnya di sampingnya, aku melihat sebuah notifikasi muncul di layarnya. Pesan dari nomor tanpa nama. Jangan lupa malam ini. Aku tunggu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap Arya yang tertidur pulas di sebelahku, lalu kembali menatap layar ponselnya. Tangan dan tubuhku bergetar. Aku tahu aku tidak seharusnya langsung berprasangka buruk. Aku tahu aku seharusnya bertanya dulu padanya. Tapi aku juga tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan kali ini, aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pesan di ponsel Arya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Jangan lupa malam ini. Aku tunggu. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Aku ingin menyangkal segala kemungkinan buruk. Aku ingin percaya bahwa Arya bukan seperti itu. Tapi di sisi lain, aku tahu, seseorang yang mencintai tidak akan berubah sedrastis ini. Aku tidak langsung menghadapkan Arya soal pesan itu. Aku ingin memastikan dulu, ingin mencari tahu kebenarannya sendiri. Jadi aku mulai mengamati setiap gerak-geriknya. Bagaimana ia semakin sering pulang larut malam. Bagaimana ia lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Bagaimana ia lebih sering tersenyum sendiri saat memandangi layar ponselnya, tapi tidak pernah tersenyum padaku seperti dulu lagi. Aku mulai merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri. Dan perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan Arya. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikutinya. Ia pamit akan lembur di kantor. Seperti biasa. Tapi aku punya firasat lain. Begitu ia pergi, aku menyambar jaketku dan segera menyusulnya dengan taksi, menjaga jarak agar ia tidak menyadari keberadaanku. Aku tidak tahu apa yang aku harapkan. Tapi hatiku hancur begitu melihatnya berhenti di sebuah restoran mewah, dan seorang wanita turun dari mobil lain, lalu menghampirinya. Aku menahan napas saat melihat Arya tersenyum pada wanita itu. Senyum yang sudah lama tidak kulihat lagi di wajahnya saat bersamaku. Mereka masuk ke restoran bersama. Tangan Arya dengan mudah melingkar di pinggang wanita itu. Dadaku sesak. Tanganku gemetar saat aku mengeluarkan ponsel dan memotret mereka diam-diam. Bukan untuk mengancam. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menyadarkan diriku sendiri bahwa aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku meninggalkan pria yang mencintaiku dengan tulus. Dan sekarang, aku diperlakukan seperti ini oleh pria yang dulu kupikir akan membuatku bahagia. Aku ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Aku hanya berdiri di sana,
Menyaksikan kenyataan menghancurkan semua ilusi yang selama ini kupelihara. Malam itu, aku pulang dengan hati yang kosong. Aku tidak langsung menghadapi Arya. Aku tidak punya tenaga untuk bertengkar. Sebaliknya, aku merenung. Aku memikirkan Raka. Aku memikirkan bagaimana dulu aku mengeluh karena ia terlalu sabar, terlalu baik, terlalu menerima. Aku memikirkan bagaimana dulu aku meninggalkannya karena aku ingin sesuatu yang lebih. Dan sekarang, aku berdiri di sini, menyadari bahwa lebih yang aku kejar ternyata hanya ilusi. Aku mengeluarkan amplop dari laci, amplop yang diberikan Raka padaku sebelum aku pergi. Amplop berisi surat cerai. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Dulu, aku begitu yakin dengan keputusanku untuk meninggalkannya. Sekarang, aku ingin kembali. Tapi apakah aku masih punya kesempatan? Atau semuanya sudah terlambat? Aku menatap amplop di tanganku. Jari-jariku meraba kertas itu dengan perasaan yang sulit kuungkapkan. Dulu, saat Raka memberikannya padaku, aku merasa bebas. Aku merasa akhirnya aku bisa menjalani hidup yang aku inginkan, bersama pria yang kucintai. Tapi sekarang, aku sadar, bukan kebebasan yang kudapatkan, melainkan kehilangan. Aku kehilangan pria yang mencintaiku dengan tulus. Aku kehilangan rumah yang selalu memberiku kenyamanan. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya, ada surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Raka. Tapi di belakangnya, ada selembar kertas lain yang dulu tidak sempat kubaca. Sebuah surat cinta. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah membencimu. Aku tidak pernah menyesali pernikahan kita. Meskipun aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku, aku hanya ingin kamu bahagia. Dan jika kebahagiaanmu bukan bersamaku, maka aku rela melepaskanmu. Tapi jika suatu hari kamu sadar bahwa kebahagiaan itu bukan seperti yang kamu bayangkan, aku harap kamu bisa menemukan jalan untuk kembali ke dirimu sendiri. Jangan takut untuk mengakui kesalahan, karena manusia memang tempatnya salah. Dan jangan takut untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya, meskipun itu bukan lagi bersamaku. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku, walau hanya sebentar. Raka. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tangan yang menggenggam surat itu bergetar. Kenapa Raka selalu seperti ini? Kenapa ia selalu begitu tulus? Bahkan setelah semua yang aku lakukan padanya? Kenapa ia tidak membenciku? Karena jika ia membenciku, mungkin aku tidak akan merasa sesakit ini. Aku memeluk surat itu erat-erat, seolah bisa menemukan kehangatan Raka di dalamnya. Aku ingin menemuinya. Aku ingin bicara dengannya. Bukan untuk meminta kembali, tapi setidaknya untuk meminta maaf. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Raka. Aku mencari tahu di mana dia sekarang. Apa yang dia lakukan setelah aku pergi? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih sendiri? Atau apakah dia sudah bersama seseorang yang lebih layak dari aku? Hatiku sesak membayangkan kemungkinan terakhir. Tapi aku tidak punya hak untuk merasa seperti itu. Aku yang meninggalkannya. Aku yang mengkhianati pernikahan kami. Aku yang menyia-nyiakan cintanya. Jadi jika sekarang dia sudah bahagia dengan orang lain, aku harus menerimanya. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Hanya itu. Lalu aku akan pergi. Karena mungkin memang sudah terlambat bagiku untuk kembali. Aku berdiri di depan sebuah rumah yang terlihat begitu nyaman. Rumah yang dulu mungkin bisa menjadi rumahku. Tapi tidak lagi. Tanganku bergetar saat aku hendak menekan bel pintu. Selama perjalanan ke sini, aku mencoba menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk.
Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku tidak akan berharap apapun. Aku hanya ingin bertemu Raka. Hanya itu. Namun, saat pintu terbuka, duniaku terasa berhenti. Bukan Raka yang berdiri di hadapanku, melainkan seorang wanita. Wanita yang cantik, dengan wajah lembut dan mata yang bersinar penuh kehangatan. Wanita yang memakai cincin pernikahan di jari manisnya. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba berkata-kata, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Wanita itu menatapku dengan ramah, lalu tersenyum. "Maaf, bisa saya bantu?" Aku menelan ludah. "Raka. Raka ada." Matanya sedikit melebar, seolah terkejut aku menyebut nama itu. "Oh, kamu temannya Raka." "Teman?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu tersenyum lagi. "Sebentar ya, aku panggilkan." Ia berbalik ke dalam rumah, lalu memanggil nama yang begitu familiar di telingaku. "Mas, ada tamu." Suara langkah kaki terdengar mendekat. Dan kemudian, aku melihatnya. Raka. Pria yang pernah menjadi suamiku. Pria yang pernah aku tinggalkan. Kini berdiri di hadapanku dengan wajah yang penuh ketenangan. Bukan kebencian. Bukan kemarahan. Tapi juga, bukan cinta yang dulu pernah kulihat di matanya. Aku ingin tersenyum. Ingin menyapanya seperti dulu. Tapi aku terlalu sibuk menahan air mata yang ingin jatuh. Karena di belakangnya, wanita itu berdiri dengan tatapan penuh kasih. Dan aku tahu bahwa wanita itu adalah istrinya. Bahwa dia sudah menemukan seseorang yang lebih pantas untuk mencintainya. Dan aku hanya bagian dari masa lalunya yang sudah tidak berarti lagi. "Silakan masuk." Suara Raka membuyarkan lamunanku. Aku menggeleng cepat. "Tidak. Aku hanya ingin bicara sebentar." Aku menatap wanita di sampingnya, merasa tidak enak. Seakan mengerti, wanita itu tersenyum lembut. "Aku tinggal dulu." "Ya, Mas. Aku di dapur kalau butuh sesuatu." Wanita itu pergi dengan begitu mudahnya, tanpa ragu. Mungkin karena dia percaya pada Raka, atau mungkin karena dia tahu bahwa aku tidak lagi menjadi ancaman apapun dalam hidup suaminya. Aku menelan ludah. "Kamu kelihatan bahagia." Raka tersenyum kecil. "Aku memang bahagia." Jawabannya begitu sederhana. Tidak ada keraguan, tidak ada beban, hanya ketulusan. Dan itu menyakitkan. Karena dulu, dia juga pernah menatapku dengan cara yang sama. Tapi aku menyia-nyiakannya. Sekarang, senyum itu bukan lagi untukku. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan rasa perih di dadaku. "Aku cuma ingin minta maaf, Raka." Dia terdiam. "Aku bodoh karena meninggalkanmu," lanjutku. "Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kupikir akan membuatku bahagia, sampai aku tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada di hadapanku." Aku tertawa kecil, walau air mataku mulai menggenang. "Aku tidak datang untuk merebutmu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Raka tetap diam, tapi tatapannya penuh pemahaman. Ia tidak membalas dengan kata-kata manis. Ia tidak mengatakan bahwa dia juga masih mencintaiku. Karena perasaan itu sudah tidak ada lagi. Karena aku sudah terlambat. Aku menatapnya untuk terakhir kali, mencoba mengingat wajahnya. Lalu aku tersenyum. "Jaga diri baik-baik." "Ya, Raka." Ia mengangguk. "Kamu juga." Itu saja. Tidak ada perpisahan yang dramatis. Tidak ada harapan untuk kembali. Aku berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa begitu berat. Tapi aku harus menerimanya. Karena inilah kenyataannya.
Aku telah menyia-nyiakan pria terbaik dalam hidupku. Dan sekarang, dia sudah bahagia dengan orang lain. Aku berjalan tanpa arah setelah meninggalkan rumah Raka. Angin sore menerpa wajahku, tapi yang kurasakan hanya hampa. Rasanya seperti ada lubang besar di dalam dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan ini. Aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintainya, dan aku ingin kembali kepadanya. Tapi aku tidak bisa. Dia bukan lagi milikku. Aku yang melepaskannya. Aku yang meninggalkannya. Dan sekarang, aku harus menerima akibatnya. Tapi kenapa rasanya sesakit ini? Kenapa baru sekarang aku menyadari betapa berartinya dia dalam hidupku? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa begitu berat. Aku kembali ke rumah. Tapi rumah ini tidak terasa seperti rumah lagi. Terutama karena aku tahu ada rumah lain yang lebih hangat, yang seharusnya menjadi milikku. Tapi sekarang, rumah itu sudah menjadi milik orang lain. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Raka. Bagaimana dia tersenyum. Bagaimana dia berbicara dengan lembut. Bagaimana dia menatap istrinya dengan cara yang dulu aku abaikan. Aku mulai membandingkan semuanya. Membandingkan bagaimana aku dulu menjalani hari-hariku bersamanya, dengan kehidupanku sekarang yang kosong. Arya? Aku bahkan sudah tidak peduli lagi dengannya. Aku tidak peduli dengan kebohongannya, dengan perselingkuhannya. Aku hanya ingin kembali ke masa lalu, ketika aku masih punya kesempatan untuk mencintai Raka dengan benar. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Waktu tidak bisa diulang. Dan aku harus hidup dengan penyesalan ini. Aku berusaha menahan diri. Berusaha untuk tidak lagi mencari Raka. Tapi aku gagal. Aku mulai mencari-cari alasan untuk bertemu dengannya lagi. Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin melihatnya lagi. Meskipun hanya dari kejauhan. Tapi aku tahu aku tidak punya hak. Aku tahu aku hanya akan menyakiti diriku sendiri. Tapi rasa ini tidak bisa hilang. Semakin aku mencoba melupakan, semakin aku ingin mendekatinya. Dan akhirnya, aku menyerah. Aku memutuskan untuk menemui Raka lagi. Aku tidak tahu apa yang akan aku katakan. Aku hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Walaupun itu hanya untuk memastikan bahwa dia benar-benar sudah bukan milikku lagi. Aku berdiri di depan rumah Raka lagi. Kali ini, aku tidak menekan bel. Aku hanya berdiri di seberang jalan, menatap rumah itu dalam diam. Rumah yang dulu mungkin bisa menjadi tempatku kembali pulang. Tapi kini, bukan aku yang tinggal di sana. Aku menggigit bibir, menahan dorongan untuk melangkah lebih dekat. Aku tidak bisa. Aku tidak boleh. Tapi hatiku menjerit, ingin melihatnya lagi. Aku bahkan tidak peduli jika aku hanya akan menyakiti diriku sendiri lebih dalam. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar sudah bukan milikku lagi. Dan seolah takdir ingin semakin menyakitiku, saat itu juga pintu rumah terbuka. Aku menahan napas saat melihatnya. Raka keluar dengan pakaian kasual, tampak lebih santai dan bahagia dari yang pernah aku ingat. Dan tak lama, seorang wanita muncul dari belakangnya. Istrinya. Wanita itu tersenyum padanya, lalu merapikan kerah bajunya dengan lembut sebelum menepuk dadanya pelan. Raka hanya tertawa kecil dan membalasnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Aku terpaku. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Tidak pernah melihatnya begitu ringan, begitu bebas, seolah hidupnya benar-benar penuh dengan kebahagiaan. Dulu, saat bersamaku, dia selalu berusaha keras untuk membuatku bahagia. Tapi sekarang, dia tidak perlu berusaha. Dia bahagia dengan sendirinya. Dan itu semakin menghancurkanku. Aku ingin berbalik dan pergi.
Tapi aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku terlalu sibuk menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk mataku. Aku harus menerima ini. Aku harus menerima bahwa dia sudah benar-benar bukan milikku lagi. Tapi kenapa rasanya begitu menyakitkan? Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus bicara dengannya. Aku harus mengatakannya bahwa aku masih mencintainya. Meskipun aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Meskipun aku tahu dia tidak akan kembali padaku. Aku hanya ingin dia tahu. Aku ingin dia tahu betapa aku menyesal. Aku ingin dia tahu betapa aku berharap bisa mengulang waktu. Jadi aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu melangkah maju. Tapi sebelum aku bisa mencapai rumah itu, Raka dan istrinya masuk ke mobil dan pergi. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap kepergian mereka dengan perasaan yang semakin hancur. Mungkin ini tandanya. Mungkin ini adalah cara semesta memberitahuku bahwa aku sudah tidak punya tempat di hidupnya lagi. Tapi kenapa hatiku masih berharap? Kenapa aku masih ingin mencoba? Aku tidak tahu kenapa aku datang lagi ke sini. Mungkin aku hanya ingin melihatnya sekali lagi. Mungkin aku ingin memastikan bahwa perasaanku ini nyata. Bahwa aku benar-benar kehilangan pria terbaik dalam hidupku. Atau mungkin aku hanya ingin menyakiti diriku sendiri lebih dalam. Dari tempatku berdiri di seberang jalan, aku bisa melihat jelas ke dalam rumah Raka. Jendela ruang tamu terbuka, memperlihatkan kehidupan yang dulu mungkin bisa menjadi milikku. Dan di sana, aku melihatnya. Raka sedang duduk di sofa, mengenakan kaos santai. Di sebelahnya, istrinya duduk dengan kepala bersandar di bahunya, tertawa kecil sambil menunjukkan sesuatu di layar ponselnya. Raka tertawa juga. Bukan senyum kecil yang dipaksakan, seperti dulu saat bersamaku. Tapi tawa yang tulus, yang hangat, yang penuh kebahagiaan. Aku mencengkeram dadaku. Kenapa ini begitu menyakitkan? Kenapa melihatnya bahagia justru terasa seperti hukuman bagiku? Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Raka menatap istrinya. Tatapan penuh kasih. Tatapan yang dulu pernah ia berikan padaku. Tapi tidak pernah aku hargai. Dadaku semakin sesak saat istrinya menyentuh pipi Raka dengan lembut. Mereka saling menatap. Lalu Raka mengecup keningnya. Aku mundur selangkah. Air mataku jatuh begitu saja. Aku menutup mulutku, menahan isakan yang ingin pecah. Tidak seharusnya aku berada di sini. Tidak seharusnya aku melihat ini. Tapi aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Aku iri. Iri pada wanita itu. Bukan karena dia cantik. Bukan karena dia sekarang menjadi istri Raka. Tapi karena dia mendapatkan cinta yang dulu aku abaikan. Karena dia memiliki sesuatu yang sekarang aku inginkan lebih dari apapun. Tapi sudah tidak bisa kumiliki lagi. Aku berbalik. Berjalan menjauh dengan air mata yang terus mengalir. Aku yang memilih meninggalkan Raka. Aku yang berpikir bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi ternyata, aku salah. Aku telah menyia-nyiakan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Dan sekarang, aku harus hidup dengan penyesalan ini. Selamanya. Setelah hari itu, aku mencoba melanjutkan hidup. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Tapi semuanya terasa hampa. Setiap sudut kota ini mengingatkanku pada Raka. Setiap pasangan yang kulihat di jalan membuatku membayangkan bagaimana kehidupanku akan berbeda jika saja aku tidak pernah meninggalkannya. Jika saja aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan memilih untuk mencintainya sejak awal. Aku akan menghargai setiap kebaikannya. Aku akan bertahan. Karena aku tahu sekarang bahwa cinta tidak selalu tentang perasaan yang membara, tapi tentang ketulusan dan kesetiaan. Tapi waktu tidak bisa diulang.
Dan Raka sudah bukan milikku lagi. Namun, aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa berhenti berharap. Aku tidak bisa berhenti ingin kembali. Tapi aku tahu, aku tidak punya kesempatan lagi. Aku telah kehilangan pria terbaik dalam hidupku. Dan sekarang, aku hanya bisa hidup dengan penyesalanku. Hari-hariku terasa semakin berat. Dulu, aku mengira bahwa hidup bersama Arya akan menjadi kebahagiaan yang aku impikan. Aku mengira bahwa bersamanya, aku akan merasa utuh. Tapi yang kurasakan sekarang justru sebaliknya. Aku merasa kosong. Aku merasa hampa. Dan lebih dari itu, aku merasa lelah. Lelah dengan kebohongan-kebohongan Arya. Lelah dengan pertengkaran yang semakin sering terjadi di antara kami. Lelah berpura-pura bahwa aku masih bahagia dalam pernikahan ini. Dulu, aku menutup mata atas semua keburukan Arya. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku melihatnya dengan jelas. Arya bukan pria yang kucintai seperti dulu. Atau mungkin, dia memang tidak pernah menjadi pria yang kucintai. Mungkin aku hanya mencintai angan-angan yang kubangun sendiri tentangnya. Tapi kenyataannya, dia tidak seperti yang kubayangkan. Dia egois. Dia tidak peduli dengan perasaanku. Baginya, aku hanya pelengkap dalam hidupnya, bukan seseorang yang benar-benar ia hargai. Dan semakin lama, semakin aku menyadari, aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku semakin tersiksa. Aku ingin bebas. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku tahu bahwa kebebasan itu tidak akan membawaku kembali pada Raka. Raka sudah bahagia dengan orang lain. Dan aku hanya akan menjadi seseorang yang terjebak dalam penyesalannya sendiri. Arya, aku ingin bicara, kataku dengan suara lelah. Arya yang sedang duduk di sofa hanya melirikku sekilas sebelum kembali fokus pada ponselnya. Apalagi, jawabnya tanpa minat. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosiku. Apa kamu masih mencintaiku? Tanyaku langsung. Arya tertawa kecil, tapi tanpa sedikit pun kehangatan. Pertanyaan apa itu? Aku serius. Arya. Dia akhirnya menatapku. Tatapannya datar, kosong, seolah aku bukan lagi seseorang yang penting baginya. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini aneh, katanya dengan nada malas. Aku menggigit bibir. Aku ingin mengatakan banyak hal. Aku ingin berteriak bahwa aku sudah lelah. Aku ingin mengatakan bahwa aku menyesal memilihnya. Tapi aku tahu, Arya tidak akan peduli. Baginya, aku hanyalah seseorang yang bisa ia abaikan sesuka hati. Aku tertawa kecil, tapi rasanya getir di tenggorokanku. Dulu aku pikir, hidup bersamamu adalah kebahagiaan, kataku pelan. Arya hanya mendengus, tidak benar-benar mendengarkan. Aku menatapnya lama, menatap wajah yang dulu begitu aku cintai, tapi kini tidak lagi membuatku merasakan apapun selain kehampaan. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan lebih lama dalam hubungan ini. Aku tahu, aku ingin pergi. Tapi kemana? Aku tidak punya tujuan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Raka sudah bahagia dengan hidupnya. Dan aku hanya seorang wanita yang membuang kebahagiaan dengan tanganku sendiri. Aku ingin menyesal. Tapi penyesalan tidak akan mengubah apapun. Dan kenyataan itu semakin menghancurkanku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menjalani pernikahan ini dalam kehampaan. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin menekan dadaku. Aku tahu aku tidak bahagia. Aku tahu aku ingin pergi. Tapi aku selalu menahan diri. Sampai akhirnya, aku mendapatkan alasan yang benar-benar menghancurkanku. Arya selingkuh. Dan kali ini, aku tidak bisa lagi menutup mata. Malam itu,
Aku duduk di ruang tamu, menunggu Arya pulang. Sudah hampir tengah malam, tapi dia belum juga kembali. Aku sudah terbiasa dengan kebiasaan Arya yang pulang larut tanpa memberitahuku. Tapi kali ini, firasatku berbeda. Aku mencoba meneleponnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dengan hati yang gelisah, aku memutuskan untuk mencarinya sendiri. Aku tahu tempat favoritnya. Tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih pacaran. Dan saat aku sampai di sana, duniamu runtuh. Aku melihatnya duduk di sudut ruangan, tertawa dengan seorang wanita lain. Tangannya menggenggam tangan wanita itu dengan erat. Jemarinya membelai lembut. Tatapan Arya pada wanita itu tatapan yang seharusnya dia berikan padaku. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berlari. Aku ingin membanting sesuatu. Aku ingin berteriak. Tapi tubuhku terasa beku. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap kebenaran yang akhirnya terpampang jelas di depan mataku. Arya tidak mencintaiku lagi. Atau mungkin dia memang tidak pernah mencintaiku. Aku hanya wanita bodoh yang membuang pria terbaik dalam hidupku demi seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai keberadaanku. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Dan saat Arya akhirnya menyadari kehadiranku, aku melihatnya terkejut, lalu mendesah pelan, seolah kepergok sedang melakukan sesuatu yang tidak terlalu penting. Seolah aku ini bukan siapa-siapa baginya. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun. Aku tidak ingin mendengar kebohongannya lagi. Aku hanya berbalik dan pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hancur. Bukan hanya karena Arya telah mengkhianatiku, tapi karena aku tahu, aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan aku harus hidup dengan kenyataan itu selamanya. Aku tidak menunggu Arya pulang. Aku tidak butuh penjelasannya. Saat dia akhirnya kembali ke rumah keesokan paginya, aku sudah siap dengan jawabanku. Aku ingin cerai, kataku tanpa basa-basi. Arya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Cinta, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Arya. Aku menatap matanya tajam. Dia mendengus. Cuma karena semalam? Ayolah, itu tidak berarti apa-apa. Dadaku bergejolak mendengar betapa mudahnya dia mengabaikan apa yang telah dia lakukan. Untukmu mungkin tidak berarti apa-apa. Suaraku bergetar. Tapi untukku, itu sudah cukup. Aku lelah. Arya, aku lelah bertahan dalam pernikahan ini. Aku lelah menipu diriku sendiri. Dia terdiam. Mungkin tidak menyangka aku akan sekeras ini. Terserah, katanya akhirnya. Kalau kamu mau cerai, ya sudah. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada usaha untuk mempertahankanku. Dan itu membuatku sadar. Aku tidak pernah benar-benar berarti baginya. Aku hanya seseorang yang kebetulan ada di hidupnya. Dan sekarang, aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Tapi aku tahu, meski aku bisa meninggalkan Arya, aku tidak akan pernah bisa kembali ke Raka. Karena dia sudah bahagia dengan hidupnya. Dan aku hanya wanita yang membuang kebahagiaanku sendiri dengan tanganku sendiri. Aku pikir, bercerai dari Arya akan memberiku kebebasan. Aku pikir, setelah lepas dari pernikahan ini, aku bisa mulai hidup kembali. Tapi ternyata, aku hanya jatuh dalam lubang yang lebih dalam. Sekarang aku sendirian. Aku adalah seorang janda. Dan bukan janda yang ditinggalkan karena dikhianati semata. Aku adalah janda yang kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Setelah perceraian kami resmi, aku meninggalkan rumah yang dulu kutempati bersama Arya. Aku tidak bisa tinggal di sana. Terlalu banyak kenangan buruk. Aku menyewa apartemen kecil di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Aku ingin bersembunyi dari dunia.
Dari semua orang yang mungkin akan menertawakan keadaanku sekarang. Dari semua kenangan yang terus menghantuiku setiap malam. Dari semua rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Aku mencoba mencari kesibukan. Aku kembali bekerja. Mencoba mengisi waktuku dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Setiap malam, aku tetap merasa kosong. Aku sering terbangun di tengah malam dengan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututku sendiri, mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak pernah bisa melihat siapa yang benar-benar mencintaiku? Kenapa aku menyia-nyiakan Raka, seseorang yang tulus mencintaiku, demi seseorang yang hanya mempermainkanku? Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin kembali. Tapi itu mustahil. Raka sudah bahagia dengan istrinya. Raka sudah melanjutkan hidupnya. Dan aku hanya bisa hidup dalam penyesalan ini selamanya. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang teman lama. Dia menatapku dengan tatapan iba, seolah bisa membaca semua penderitaanku hanya dengan sekali lihat. Cinta, bagaimana kabarmu sekarang? Aku tersenyum, mencoba terlihat kuat. Aku baik-baik saja, jawabku dengan suara pelan. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kamu tahu, Raka sekarang punya anak, katanya hati-hati. Jantungku mencelos. Aku menunduk, menahan perasaan yang tiba-tiba menghantam dadaku. Aku sudah tahu bahwa Raka bahagia, tapi mendengar bahwa dia sudah punya anak, itu adalah kenyataan lain yang lebih menyakitkan. Itu berarti kehidupannya benar-benar sudah lengkap tanpaku. Aku benar-benar tidak punya tempat di hidupnya lagi. Aku tersenyum tipis, meski hatiku terasa remuk. Dia pasti jadi ayah yang baik. Suaraku bergetar. Temanku mengangguk. Iya, dia sangat menyayangi keluarganya. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sudah tidak punya hak untuk bersedih. Aku sudah tidak punya hak untuk menginginkan Raka kembali. Ini adalah akibat dari pilihanku sendiri, dan aku harus menerimanya. Meski hatiku hancur berkeping-keping. Hari-hari terus berlalu. Orang-orang di sekitarku melanjutkan hidup mereka. Tapi aku tetap terjebak di tempat yang sama. Terjebak dalam kenangan masa lalu. Terjebak dalam perasaan yang tidak bisa kulupakan. Terjebak dalam penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Aku sering bertanya-tanya, jika saja aku bisa mengulang waktu, apakah aku akan membuat pilihan yang berbeda? Tapi aku tahu, waktu tidak bisa diputar kembali. Dan sekarang, aku hanya bisa menjalani hidup ini dengan hati yang hampa. Sebagai seorang janda yang selamanya hidup dalam penyesalan. Waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu, musim berganti, tapi aku tetap di tempat yang sama. Aku telah kehilangan segalanya. Raka, yang dulu menjadi suamiku, lelaki yang seharusnya kucintai dan kuhargai, kini telah menjadi milik orang lain. Dia bahagia. Dan aku hanya bisa menatap dari kejauhan, merasakan pedih yang semakin menyesakan. Aku pernah berpikir bahwa mencintai adalah tentang memilih orang yang membuat jantung berdebar. Aku pernah percaya bahwa cinta adalah tentang perasaan menggebu-gebu yang membuatku merasa hidup. Tapi aku salah. Cinta sejati bukan hanya soal perasaan sesaat. Cinta sejati adalah tentang seseorang yang tetap ada, meski dunia berubah. Seseorang yang memilih untuk bertahan, meski ada banyak alasan untuk pergi. Dan aku menyia-nyiakan seseorang yang memiliki cinta sejati itu untukku. Aku menukar berlian dengan batu. Dan sekarang aku hanya bisa menyesali keputusan itu. Suatu hari, aku berjalan di sebuah taman, tanpa arah, tanpa tujuan. Aku melihat seorang pria duduk di bangku,
menggandeng tangan istrinya dengan lembut. Di samping mereka, seorang anak kecil berlarian, tertawa riang. Hatiku mencelos saat menyadari siapa pria itu. Raka. Bersama keluarganya. Aku berdiri di tempatku, tidak bergerak. Menatap dari kejauhan, seperti seseorang yang tidak pernah ada di hidupnya. Dia tidak melihatku. Atau mungkin, dia memang tidak ingin melihatku lagi. Aku tersenyum pahit. Dulu, aku adalah seseorang yang menggenggam tangannya. Dulu, aku adalah seseorang yang berdiri di sampingnya. Tapi kini, aku hanya bayangan masa lalu. Dan itulah hukum kehidupan. Ketika kita menyia-nyiakan sesuatu yang berharga, kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Tidak peduli seberapa besar kita menyesalinya. Aku menunduk, menghapus air mata yang mulai mengalir. Lalu aku berbalik dan pergi, membawa penyesalan yang akan tinggal bersamaku selamanya. Hidup adalah tentang memilih, dan setiap pilihan yang kita buat akan membawa konsekuensi. Jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintaimu hanya karena perasaan sesaat atau ketidakpastian yang datang di awal hubungan. Cinta sejati bukan selalu tentang getaran yang menggebu-gebu, melainkan tentang ketulusan, kesetiaan, dan seseorang yang tetap bertahan di sisimu dalam keadaan apapun. Jangan sampai kamu baru menyadari nilai seseorang ketika dia telah pergi, karena tidak semua orang yang pergi bisa kembali. Ketika kamu diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai oleh seseorang yang baik, jangan meremehkan ketulusannya. Jangan menukar berlian dengan batu hanya karena terpikat oleh kilauan sesaat yang ternyata semu. Sebab, penyesalan terbesar dalam hidup adalah menyadari bahwa kamu telah kehilangan seseorang yang seharusnya menjadi bagian terbaik dalam hidupmu, tetapi tidak ada cara untuk mengulang waktu. Jika saat ini ada seseorang yang selalu ada untukmu, menghargaimu, dan mencintaimu tanpa syarat, hargailah dia sebelum semuanya terlambat. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah siapa yang membuat jantungmu berdebar di awal, tetapi siapa yang tetap bertahan dan menggenggam tanganmu hingga akhir. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita semua. Hargai, syukuri, dan jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus mencintaimu sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.